kemarin ini saya potong ya, saya pruning, saya selesain satu ya, ini satu numbuh ada dua dompol ya istilahnya. Nah, ini ada yang numbuh lebih dari dua dompol, ini ada empat ini malah ya. Jadi cukup bagus ya perkembangannya. Ini di salah satu batang anggur Jupiter yang saya tanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Wahid Channel. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasanya, saya hadir untuk memberikan informasi dan inspirasi mengenai lingkungan. Kalau video saya sebelumnya yaitu membahas mengenai anggur ya, buah anggur. Pada kesempatan kali ini saya ingin masih membahas buah anggur tapi jenis Jupiter. Yang saya tanam ini anggur jenis Jupiter kurang lebih 2,5 tahun yang lalu, dan pohonnya sudah cukup lumayan besar, ada sekitar 2,5 cm ya diameternya, dan 25 mili ya, itu sudah lumayan besar, dan rantingnya juga sudah lumayan banyak. Dan anggur yang saya tanam ini dari awal mula berbuah itu sekitar umur 7 bulan dari penanaman, karena pohon anggur Jupiter yang saya tanam ini saya tanam di tanah, di grounding. Dan dari awal memang pohon anggur ini yang saya tanam khusus Jupiter ini tidak saya kasih pupuk kimia, jadi hanya saya kasih atau saya siram dengan air cucian beras. Dan dari awal berbuah sampai sekarang itu tidak henti-hentinya berbuah. Dan sistem yang saya pakai untuk pembuahan buah anggur Jupiter ini adalah potong pucuk ya, jadi bukan pruning total ya, jadi masih ada daunnya ya. Dan kebetulan bukan hanya di teras rumah saya, tapi di teras rumah sebelah juga saya rambatkan batang tunas anggur juga. Dan alhamdulillah dari sebulan yang lalu itu sudah ada buahnya dan cukup banyak. Nanti bisa disaksikan di video ini, makanya jangan sampai di skip contohnya, untuk ditonton sampai habis agar mengetahui bagaimana cara pohon anggur untuk dapat berbuah sepanjang masa, tidak ada jeda dan lumayan banyak ya. Jadi agar dapat menjadikan informasi dan inspirasi untuk sahabat lingkungan semuanya ya. Agar video ini dapat bermanfaat untuk orang banyak, silahkan untuk dilakukan like, komen, dan share ke sebanyak-banyaknya sahabat lingkungan agar semakin bermanfaat untuk orang banyak. Seperti apa kelanjutan videonya? Ayo kita saksikan sama-sama. Sahabat lingkungan, ini adalah pohon anggur ya jenis Jupiter yang saya tanam sekitar 2,5 tahun yang lalu ya. Dan sekarang sudah lumayan besar, ini ada 25 mili ya diameternya ya. Dan ini tadi baru saya
bersihkan karena kalau tidak kita cek ini biasanya ada jamur ya. Nah, jamur itu akan menghambat pertumbuhan anggur ya, pohon anggur. Jadi ini selalu kita jaga kebersihannya ya dari sini ya. Dan setiap hari saya kasih ini ya. Ini adalah air cucian beras ya. Jadi air cucian beras setiap hari saya kumpulkan dan kita siramkan ya. Kita siramkan secara merata ya, agar semuanya basah. Dan karena ini di tanah, jadi kita tidak khawatir akan kelebihan air ya, karena airnya akan meresap ke bawah. Jadi ya air ya, ini tanah yang di atas ini akan lembab terus ya. Jadi kita jaga, kebetulan ini tidak kena hujan langsung, jadi cukup bagus dan cukup terjaga ya. Jadi ini tadi saya cari, kebetulan ini ada sedikit-sedikit ini jamur, nih kita harus buang ya, kita harus bersihkan ya. Kebetulan hanya ada di bawah saja, yang lainnya ini cukup sehat ya. Jadi ini sekitar sudah 2,5 tahun ya, dan saya langsung grounding di tanah. Nah, kita jaga tanahnya ini, kalau sudah biasanya 2 bulan sekali tanahnya ini akan turun ke bawah. Nah, kita tinggal tambah saja dengan pupuk kandang, jadi tidak perlu dibongkar lagi. Dan kebetulan anggur saya yang satu ini tidak memakai pupuk kimia ya. Jadi dari awal tidak pernah memakai pupuk kimia. Saya mencoba hanya memakai air cucian beras ya, ternyata cukup efektif ya. Nanti bisa kita lihat buahnya seperti apa ya. Satu batang itu dengan panjang sekitar 3 meter, itu buahnya lebih dari 35 dompol ya. 35 apa namanya istilahnya, dompolan buah ya, cukup banyak sekali ya. Dan tadi barusan kita cek ya, nanti akan saya jarangin ya. Jadi dibuat jarang buahnya ya, agar buahnya bisa tumbuh dengan sempurna ya. Karena kalau tidak dikurangin buahnya di yang masih muda ya, itu nanti akan mengganggu pertumbuhan dari buah tersebut. Jadi buahnya akan tidak bisa besar ya. Jadi agar buahnya bisa besar, itu harus kita kurangin ya buahnya yang ada di situ. Nah, setelah kita lakukan pembersihan di pohonnya dan tadi sudah saya siram ya dengan cucian beras, selanjutnya kita akan melakukan pemangkasan terhadap pucuk-pucuk atau daun-daun atau ranting-ranting yang tidak produktif ya. Dan juga sekaligus kita mengecek daun-daun yang ada penyakitnya atau daun-daun yang ada jamurnya.
Ini adalah kondisi atas ya, yang sudah lama tidak saya lakukan pemotongan ranting-ranting yang tidak produktif ya, yang mengakibatkan terbuangnya nutrisi-nutrisi yang seharusnya menjadi buah. Jadi sekarang saya ingin merapikan ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, ini ranting yang tidak produktif ya, jadi ini harus dilakukan pemotongan. Ini dibuang ya. Contohnya tidak produktif ini ujungnya seperti ini ya, ujungnya itu kecil-kecil dan tidak bisa menumbuhkan ranting yang besar. Ini seperti ini ranting yang kecil juga ini. Ini kita harus dibuang. Nah, ini seperti ini juga yang kecil. Nah, ini harus kita buang dari sini. Nah, kita buang. Nah, ranting-ranting seperti ini nih tidak akan keluar bunga, jadi ini hanya menghabiskan nutrisi yang masuk daun ya. Nah, ini seperti ini. Ini juga harus kita potong ini ya, kita potong di sini. Nah, ini kita buang. Ini yang kecil-kecil seperti ini buangin aja ini. Nah, nanti kalau ranting yang kecil itu kalaupun buahnya akan seperti ini, hanya sedikit ya, hanya sedikit buahnya. Tapi kalau ranting yang besar ini buahnya akan seperti ini, banyak ya. Nah, ini salah satu hama atau jamur ya, ini yang disebabkan karena air hujan ya. Jadi nah, ini kuning-kuning seperti ini harus disemprot sebenarnya, cuma kalau saya cukup dipotong saja ya. Ketika dipotong dia akan habis dan dia tidak akan menular ya. Ada buahnya ya. Nah, ranting seperti ini ya, ini juga tidak produktif ya, ini harus kita potong. Potongnya cukup di sini ya. Nah, kita potong. Nah, ini ada buahnya ya. Ini karena ini ada jamurnya, kita buang daunnya, dan yang di atasnya seperti ini juga kita harus buang. Nah, ini kita buang yang daun-daun keringnya ya. Ini kita buang semuanya. Ini sudah cukup seperti ini ya. Ini daunnya jangan dibuang ya, yang masih bagus. Ini untuk pembesaran ya. Kita harus pastikan bahwa daun-daun yang seperti ini ya, ini ada jamurnya, ini semuanya harus sudah kita potong ya. Kita pastikan semuanya dipotong agar tidak
rembet ke daun yang lainnya ya. Nah ini buah yang ada di bawah ini warnanya sudah agak merah ya. Ini sebenarnya sudah, ini kita cobain ya. Ini sudah mulai enak ya. Nah ini adalah penampakan atas ya, satu batang lainnya ya. Ini satu batang, ini kemarin sudah dihitung itu buahnya ada 35 dompol ya. Ini 25 seperti ini. Ini tadi baru saya jarangin ya, jadi dikurangin buahnya agar nanti besarnya bisa maksimal ya. Walaupun ini memang jenis Jupiter itu jenisnya memang kecil ya. Jadi kemarin ini saya potong ya, saya pruning, saya selesain satu ya, ini satu numbuh ada dua dompol ya istilahnya. Nah, ini ada yang numbuh lebih dari dua dompol, ini ada 4 ini malah ya. Ini cukup bagus ya perkembangannya. Ini di salah satu batang anggur Jupiter yang saya tanam. Jadi ini umurnya kira-kira sudah ada 3 minggu ya. Ada 3 minggu sudah seperti ini ya. Kemarin masih bunga ya, sekarang sudah kelihatan buahnya. Ini tadi saya jarangin ya. Jadi biar tidak terlalu tidak terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak ini tidak akan bisa besar ya. Jadi kita ambil kalau masih kecil seperti ini gampang ya. Jadi yang buah-buahnya yang kecil-kecil ini kita buang aja ya. Jadi yang kita sisain yang buah yang besar-besar aja, yang nanti sekiranya bisa untuk berkembang menjadi buah anggur yang besar. Karena kalau kita tidak buang ya, nanti jadinya desak-desakan ya. Kalau sudah besar desak-desakan, dan yang seharusnya bisa tumbuh besar ini malah kalah. Jadi bisa kalah, jadi tumbuhnya tidak maksimal. Nah, itulah cara untuk memperbesar buah. Jadi buah anggur Jupiter ini akan buah terus ya kalau kita lakukan perawatan yang tadi sudah saya contohkan. Jadi memotong bagian-bagian ranting yang tidak produktif ya, dan juga kita rajin untuk melakukan pruning. Sahabat lingkungan, tadi sudah kita lihat bersama informasi dan inspirasi yang saya sampaikan mengenai anggur Jupiter. Jadi semoga bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi sahabat lingkungan semuanya, dan bisa mempraktekkan serta untuk memberikan informasi kepada yang lainnya, agar kalau ada tanaman anggur di rumah ya, apapun jenisnya, bisa dilakukan perawatan seperti yang sudah saya sampaikan. Sekali lagi semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.